Dan katanya nasinya pun dikasih kayak apa kapur apa gitu, zat kapur gitu biar pinter. Bukan, biar para warga binanya ini nggak gampang aceng. Beneran ini? Iya, gua denger sih ini gua. Lu denger Belum tahu. apa? Itu alasan lo ke bini lo kali. Gua makan kapur di dalam penjara. Tapi kalau di kunjungan tetap juga pakai sweater, tangan hilang atuh begini. Apa tuh maksudnya apa tuh? Lo pas keluar dari dalam, kesulitan apa yang paling lo hadepin tuh utamanya? Jadi SK gue, surat keputusan gue bebas, turun tanggal 17 September. Oke. Gue kasih tahu teman-teman gue yang di luar, gue pulang nih. Oke, ntar dijemput. Ini sorry teman-teman Lama nih, teman-teman lama Jailia nih. Oke. Teman-teman Jailia nih, lama. Kurir-kurir juga gitu ya? Iya, masih pemakai segala macam lah teman-teman gue. Lu gue jemput John, kata gitu bilang. Teman-teman dekat gue manggil gue John gitu. Kita pada jemput lo, oke. Tanggal 17 gue nungguin kok nggak dapat panggilan. Biasanya kalau panggilan bebas kan panggilan bebas. Saudara ini gitu. Kok sampai zuhur, asar belum ini juga, nggak tahu telat. SK gue terlambat 1 minggu. Jadi datang suratnya itu telat 1 minggu. Nah, ternyata sayangnya Allah ketika telat 1 minggu di tanggal 17 itu teman-teman gue udah pada nyiapin barang semua di apartemen. Buat lu nyambut lu. welcoming party Dan kegerebek. Nah, untungnya tuh jadi pas itu terus dia bilang kan gimana nih anak-anak udah pada standby nih di sini segala macem. Padahal dia tahu gue di dalam kan udah ngajar, udah santai segala macem. mau nawarin Kayak begitu. Nggak taunya pas lagi di tanggal 17 itu udah siapin. Emang Allah alhamdulillah deh, Allah sayang sama gue. Ditunda itu juga di luar nalar gitu, kenapa ketunda? Dan di posisi itu pasti lo kesel kan? Iya, tapi setelah itu ya udah gue bersyukur mungkin ada hikmah lain. Pas pulang baru pada ngaku, iya sebenarnya kita udah nunggu. Nah akhirnya pas tanggal 23 gue nggak ngomong sama mereka. Masa gue diem aja pulang. Ya udah lo tunggu aja, nanti kalau gue udah di rumah gue kasih tau lah. Kita ketemu aja di luar gitu akhirnya. Tapi tetap lo temenan sama mereka tetap? Tetap temenan. Maksudnya nggak ngejauhin? After itu mereka, kita sempet reunian di villa di puncak. Gitulah, terus akhirnya gue kumpulin, ayo sholat bareng ya, gue dakwah sama mereka, gue kasih tahu. Ya alhamdulillah tobat alias malamnya nyimeng juga gitu. Gak masuk kan? Gak masuk ya? Pelan-pelan memang. Pelan-pelan ya. Si anjing bawa barang gitu. Habis itu, ya abis ceramah, ayo kita sholat maghrib jamaah, gue ceramah kan. Habis itu selesai, yang atuh mau pacarnya masuk ke kamar, yang atuh botol, yang atuh cimeng. Dia dalam hati gue ya udah gue sabar aja kan ya. Gue tetap yakin suatu saat mereka pasti akan berubah, ada waktunya. Itu yang namanya ibadah respect. Ibadah respect. Respect sama teman. Iya, ngargain teman aja. Oke, dengerin aja orang baru keluar. Oh lu diomongin start berarti Pak? Jadi bukan lihat cari ilmu ya, respect aja ya. Oh gitu. Karena gue pernah gue jadi pakam kan di Polres tuh. Karena 4 bulan melok lah gue 4 bulan kan. Akhirnya gue yang imamin mereka sholat berjamaah gitu. Terus ngaji, sholawatan. Kan kalau ini semuanya kan, semua sel itu tertutup lah, nggak kelihatan sama sekali. Pada ikutan tuh. Pas gue udah keluar dari itu mereka cerita. Jadi selama sholat berjamaah kita tuh nggak ada yang ngikutin. Respect doang. Ya respect doang, jadi cuman amin. Ada yang ngomong sih. Kacau kata gue. Ya karena gue nggak sama lu aja. Iya. Hargain lu aja katanya. Yang penting lu terhibur di sini. Ya, tapi kan lo kayaknya udah tahu dong dari awal udah bakal kayak gitu, nggak kepikiran sama sekali. Gue nggak kepikiran, Net. Gue nggak kepikiran. Gue mah ya niat aja gitu, yuk kita kan mumpung lagi di sini, mumpung lagi terpojok nih gitu. Ya udah. Sholat di pojok lagi itu. Ternyata pas gue keluar, respect doang lu sama gue. Iya. Masa sholat kan lebih respect. Ya tapi mudah-mudahan aja teman-teman lu juga kan. Tapi sekarang sejauh ini ada yang alhamdulillah. Nah setelah itu kan kayak gue ngeliat keadaan kayak gitu. Ya gue ngasih tahu pertama dakwah gue ngasih tahu mereka ya nikah tuh mudah sebenarnya dalam Islam kayak gitu, daripada istilahnya lo buang tai macan ke perut pacar lo mulu gitu kan istilahnya, lo nikahin anak orang gitu maksudnya. Akhirnya pada nikah? Ya, alhamdulillah habis itu. Akhirnya pada beli tisu. Aja. Diselapin tai. Sorry ada tai macan nih. Nah, terus tapi bagus maksudnya kayak Ustadz hijrah nih, ya maksudnya hijrah. Itu kan ada juga orang yang hijrah, akhirnya jauhin teman-temannya tuh. Iya,
Sambil ngejudge, sambil apa? Ya sambil ngejudge. Tapi gua memahami juga karena ada katanya. Ada orang ketika hijrah tuh ngejauhi temen itu bukan ngejauhi benci sama mereka, takutnya ke bawah kembali. Iya, jadi dia nggak bisa sayang sama bawa diri nih, sendiri, benar. nggak bisa bawa nih, Benar. malah ke bawah, Ke bawah. gitu. Oh ya udah, kata gue tuh paham lah. Karena dia udah mulai sayang sama diri sendiri. Karena dia kadang waktu awal-awal tuh gue baru bebas aja bang. Gue masih ngetes, gue kan dulu demen banget di Scottish Stadium kan. Tes tuh gue jalan ke ITC Ambas tuh, ITC Ambassador, set di atas Carrefour kalau nggak salah dulu tuh. Kan sering ada orang jual-jual DVD DVD, kan. betul. Kita lagu stadium, oh masih ada tuh gue tuh, bulu kuduku masih suka merinding. Betul. Wah masih belum Mulus-mulus kuat juga gue masih. berarti. Oh, oke. Wah masih belum kuat ilmu gue berarti ini istilahnya. Sama ilmu gua sama dia juga belum kuat berarti. Soalnya di FYP ada cucu Eyang. Cucu eyang. Iya sering tuh. Nah gue sekarang sering dikirimin gitu, alhamdulillah udah nggak ada rasa. Lihat aja, Masya Allah. nggak apa-apa Iya. ya. Jadi udah nggak ada. Boleh nih pengen lagi nggak? Alhamdulillah udah. Masya Allah. Sama, gue juga Iya, ada. iya. Jadi gue sama temen gue nih. Sama terus lo ya. Iya bener. Iya. Gue ngetes aja gitu. Ternyata bener dia bawa nih di kamar. Make depan gue gitu. Terus, ayo katanya. Enggak. Ternyata nggak ada rasa lagi gue untuk make gitu. Maksudnya, Alhamdulillah. Satu kamar loh. Bisa loh. Orangnya deket banget. Oh, kapan sih? Gak usah ditunjuk lah ya. Itu karena kondisi ekonomi lagi nggak stabil apa gimana? Enggak, tapi enggak. Kan Tinggal kalau make dulu pada ya, waktu Ted, itu ya? Iya, kalau bener. dulu kita sebagai pecandu itu baru dengar namanya aja, perut tuh udah Iya, mules. bener, langsung Perut mules mules itu makin juga, ke belakang-belakang. iya. Apalagi ngelihat ada di depan. mata. Ngelihat muka temen aja langsung bawa bokul aja bawaannya. Ya, makanya dia ketemu Wanco gini-gini, set. Kuat banget sih Waco itu, Auranya. auranya kuat banget. Auranya kuat banget. Baunya tuh kayak bau kerak-kerak sabun. Nah, lu pas ketemu teman lo yang ngajak itu dan lo nggak mau, kenapa tuh yang lo bisa bikin nggak mau itu? Karena mungkin ya terlalu besar pengorbanan orang-orang di luar gua gitu ketika gua melakukan hal itu. Jadi ketutup nggak ada lagi rasa aja udah. Gitu kan. Atau temen lo kurang jago ngajak? Jadi coba dia pakai litri. Nah, ada kemungkinan tuh. Tapi cowok. Cuman kebetulan cowok temen gue. Iya, jadi balas sebagai Nah, istri udah, juga. lu juga kenal lah. Tapi alhamdulillah hilang bang sekarang ya. Alhamdulillah, Iya Ted. bener. Alhamdulillah. Itu bertahun-tahun bang ngilanginnya bang. Ngilangin zatnya ya? Ngilangin rasa candu sugesti itu bener-bener nggak gampang. Ke Jadi psikiater makanya psikolog gitu nggak, Ustaz? Hah? Psikolog psikiater Enggak, gitu nggak? Lu mah mental kan kenanya. Kalau gua Dia nggak kecanduan narkoba, kecanduan obat penenang dari psikiater. kayak sanak gitu-gitu. Nggak tahu apa sih obat? Nggak tahu lah resep ya. ada lah, iya, Resep yang resmi resmi kan dari dokter. gitu. Justru kalau gua tuh pengen itu, maksudnya ngebalikin rasa itu, rasa ketika ada di dalam, karena kan belajar ilmunya tuh yang ini maksudnya gua datang itu tuh ngerasa ilmu gua tinggi nih waktu di Iya. Dalam penjara. di Polres nih. Oke. Kalau udah baca dan segala macam, datang ke ini masuk pesantren, ada yang ngajar masih muda, bagus banget cara lah, ininya lafal Semuanya lah, ngajinya, semua hal. terus, ini ustadz dari luar, bukan ustadz ketangkep. Iya. Oh, tahu, iya, bener, Ustadz bener. internal. Ustadz internal Internal. sebutnya. Iya, yang dulunya memang pengajar pesantren. Kasusnya bukan narkoba, ya itu kasusnya. Kalau ustadz tuh inilah. Ada gini nih. Ada oknum gini nih. ustadz, oknum ustadz. ustadz. Lebih ke Benar. perempuan biasanya. Tapi ada juga ya Ustadz ya, yang cerita itu Ustadz yang mau khotib Jumat. Iya, Ustadz gitu. Dulu katanya kalau mau khotib Jumat begini dulu katanya. Innalhamdulillah katanya, kenceng katanya. Baca ayatnya katanya ngelengking. Tapi jangan dicontoh ya, jadi contoh ya katanya gitu. Waduh, Ustadz emang ente. Yang di dalam ya? Iya Iya, benar. benar. Dia cerita begitu mau khotib Jumat dulu. Jadi suaranya tuh biar ngelengking gitu katanya dia tuh. Iya, Kayak yang gitu, di dalam, yang di luar juga ada, maksudnya tapi oknum. Ini kalau kita balik ke kasus dia nih kan dia sholatnya rajin banget. Terus tapi kadang suka ketergantungan nih sama obat psikiater untuk biar tenang. Nah menurut itu bagaimana nih kasusnya dia? Ya kalau memang benar-benar dari dokter ahli, dia cuma solusinya itu. Kan ada orang yang benar-benar dokter ahli mengatakan, ya kamu memang harus terapi seperti ini. Ada juga orang yang mengatasnamakan begitu, padahal cuma pengen surat dokternya doang, terus belanja-belanja. Iya, dikakalin deh. Di Marto Roxy dulu tuh, ada tuh. Marto lagi legend tuh dia tuh, Marto Jadi bisa Roxy. diakalin jadi situ Nah, dulu ya. iya, kalau itu beda cerita Beda tuh. cerita. Tapi tuh ada ininya loh, ada pasalnya loh, negara UUD Undang-Undang Darurat. Oh iya, karena Ya, udah darurat iya. itu. Iya, paling tapi sih ya ibaratnya cuma numpang mandi doang, penjara paling 6 bulan 8 bulan iya. tuh paling. Tapi harus ngeluarin duit juga itu. Iya.
nyaman. Kalau gue kan kontrol konsul. Ya ada surat, kalau ada surat dokternya Ada lah. aman kalau begitu. Nah, ini ada hubungannya, Tat. Gua nanya sebagai lu yang berpengalaman di dunia gelap juga, terus sekarang punya ilmunya lah ya. Kalau misalnya si substan ini membuat kita lebih dekat sama Tuhan, bagus. Substan Ya substan itu kayak ganja, narkoba segala macam. bisa dekat sama Tuhan. Ya kalau Ada nih teman gua kalau udah nyemeng tuh deket banget deh sampai bacaan segala macamnya tuh bagus. ya sejujurnya itu dari yang bikin gitu kan setan itu. Setan aja yang kasih bisikan dia. Setannya muslim mungkin. Ya karena kan kadang-kadang setan tuh suka menghias dia dengan ini kebaikan Oh dia. iya benar. Sekarang dia suka menghias kebaikan. Kayak kemarin ada contoh aja. Waktu kemarin gue ke Jogja, ada tiba-tiba nyamperin gue, bang gue pengen curhat, dia cerita-cerita. Ternyata dia ada masalah, bininya cerita bahwa dia udah gak cinta lagi sama suaminya, ceritanya gitu. Nah terus kenapa alasannya, pokoknya saya udah gak cinta lagi sama kamu. Ternyata bininya itu sering live TikTok bang. Ada cowok goda-godain kayak setelah anak pesantren. Iya, assalamualaikum, kamu udah sholat belum? Kayak gitu-gitu. Itu kan berbalut dengan kebaikan tuh balutnya tuh. Seakan-akan suka ngingetin, jangan lupa sholawat ya, jangan lupa apa. Ujung-ujungnya padahal ya udah mau natakin perutnya doang padahal. Sama ini Gitu. tai macan lagi. Bikin perutnya bahasa pik banget ya. Iya, ujung-ujungnya ke situ pasti. Padahal itu untuk kebaikan. Iya, gitu, balutnya tuh kebaikan gitu kan. Seakan-akan oke. tuh kan kebaikan, padahal lu apa lu kurang gila apa bini orang lu gituin gitu loh. Oh, jadi Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue, lu bandel lu segala macem ya, gue doain lu bisa dapet hidayah, tapi lu punya batasan juga. Kayak itu salah satunya, kalau orang namanya bini orang udah lu tutup pintu deh. Jangan suka-suka lu goda-godain bini orang kayak gitu. Rezeki lu gak putus. Jangan. Jangan. Kayak ibaratnya kita posisikan aja lah. Kita pagi, siang, sore, malam, ya kan kita mikirin konten segala macam untuk supaya bisa dapat rezeki nafkah, bener gak buat bini, ya kan? Kita udah mati-matian begitu, ada orang gangguin bini kita. Gimana tuh perasaan kita? Nah, makanya kata Nabi kalau kita nggak mau berbuat seperti itu, ya jangan berbuat seperti itu, simpelnya begitu. Jangan sampai bini orang digangguin, tapi kalau ada cewek gangguin suami orang, bisa jadi dapet kan? sebaliknya ya. Ya, dapat ini ya, berapa bulan gitu. Angsuran iya, angsuran santunan. Ya benar kan? Ada mobil kredit. Mahasiswa gitu-gitu ya. Ada games dulu, ada games. Bridgingnya dulu, ada bridging. Kan Ustadz Jojo udah banyak yang dilaluin kan. Sejak dari yang apa lagi nggak sadar, sustain, akhirnya sadar, enlightenment, pencerahan gitu ya. Ngomongin soal pilihan-pilihan Ustadz Jojo, gue nyiapin beberapa pertanyaan buat Ustadz Jojo. Bridgingnya nih. Jorji, tolong dong Jorji, HP. Nanti abis game gue mau nanya, ada pertanyaan, ada info-info menarik nih. Boleh. Paling 4 jam ya. Tetap suka bikin pengajian nggak sih? Untuk sementara biasanya kita ke corporate aja, biasanya ke kantor-kantor kayak gitu. Enggak kalau sendiri gitu bikin ngundang teman-teman kayak gitu. Di masjid musola belum ada sih kalau yang untuk pastinya, karena ya Sekali sama wancoy nongkrong aja dibayar. Iya. Masa lu yang ada ilmunya? Iya, Enggak. Dia Ustadz Skena. Ustadz Skena, Ustadz Jojo nih. Oke, langsung ya. Jawab cepet ya Ustadz ya. Oke. Kalau nggak jadi Ustadz sekarang, kira-kira saya jadi? main bola. Oh, SSB dulu. Oh, Iya, dulu. Di sepengen itu Ragunan jadi. dulu. Ya SSB sabu-sabu. Sambil jangkrik. Sabu. Dulu pernah ikut Liga Futsal Profesional, Bang. Oh iya? Iya. IFL, Indonesian Futsal League, dulu tahun 2008. Wih, gua- Barangan dulu, elektrik PLN, terus ada biang bola. Oh, Dulu. profesional berarti dulu? Iya, profesional gue dulu. Wih, semua serba profesional ya. Iya, emang gue seperti setelah gue sadari, gue punya watak kalau misalnya udah menekuni sesuatu, gue Harus selalu jadi. pengen Total ya? total-totalan gitu, Bang. Abis ini profesi apa lagi kira-kira? Ini udah bagus. Makanya gue minta, karena gue tahu diri gue begitu, ya Allah, gue bilang niat terakhir aja dah. Ya maksudnya kalau mau karirnya lebih ini bagus lah. Iya, benar. Punya travel, Dakwahnya, gitu iya. dakwah gitu lah. Amin. Punya travel tapi gratis ngumrohin orang bisa. Amin. Emang ada. Ada net. Enggak semua yang lu lihat Gue bertanya. Emang ada? Ada loh. Bukan ada. Nggak gitu. Oke. Nyesel nggak di umur pas masih muda waktu itu makin narko dan akhirnya ketangkep? Enggak. Karena? Karena ya ternyata narkoba ada jalan gue ketemu agama. Udah ada di ini di Takdir ya? Arsenal. Takdir ya? Udah ada di surat. Kalau gue nggak ada narkoba, mungkin gue nggak, ya gue takutnya malah gue mungkin jadi mantan ustadz, bukan jadi mantan pemakai kan. Bener. Kalau seandainya mungkin gue kenal agama duluan, ya kan nggak lucu gue jadi mantan mau balik, mantan ustadz jadi pemakai. Mendingan gue mantan pemakai jadi. Di tahun keberapa tuh lo berdamai dengan itu dan ketemu jawabannya? Beberapa bulan sebelum pulang tuh, Bang.
ternyata gue langsung berpikir, oh ternyata Allah tuh kirim gue ke penjara tujuannya untuk ini. Oh jadi gue langsung berdamai, gue bilang gue adalah mungkin di antara beberapa manusia di dunia ini yang merasa sangat beruntung di penjara. Intinya begitu. Jadi penjara tuh salah satu best moment hidup gue gitu. Jenjang karirnya make. Iya. Bukan kontennya tuh bukan jenjang karir gitu. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Masa iya Kerja. Emang jadi kurir ngelamar. Aduh. Oke, kita ngomongin soal Green Boys. Kalau nggak ketemu Green Boys, kira-kira gue bakal tetap jadi karyawan kantor. tetap jadi karyawan gitu-gitu ya. Lu Green kan Boys. kenal dari SMA itu kan? Iya itu tuh katanya abang-abangan ya. Gue beda 7 tahun sama mereka. Sama mereka. Oke. Jadi gue beda 7 tahun sama mereka. Dulu kan gue di konten di Jangan Berhenti Nakal. Iya, JBN. Iya, JBN dulu baru Green Boys kan dulu kan. Iya. Gue nggak tahu tuh sama teman-teman gue tiba-tiba dipanggil, kan dia tahu gue fokus sama agama, gue sering ngisi di masjid-masjid. Kata itu, wah lucu nih dia nih kalau suka cerita-cerita gitu segala macem. Temuin sama Wancoy sama Ambon gitu, dipanggil tau-tau kayak main dong sini kita ngobrol-ngobrol. Pas main keadaannya kayak gini, oh ada set lampu gini-gini, duduk lo katanya gitu, dijebak juga katanya. Oh langsung syuting. Dijebak gue, iya langsung duduk lo katanya gitu. Dengan gue pakai peci gini depan Amer loh gitu Wancoy itu. Ingat gue tuh episode pertama tuh, Amer, nih kok bagus gue bilang begini. Oke ditulis, ditutup, ditulis bukan Amer. Digobrak ya? Oh di mana? Di ngobrak. Enggak di JBN Oh, tuh, JBN. episode pertama tuh, Oh, di episode JBN pertama. ya. Lucu banget. Nah itu. Nah akhirnya ketemu setelah beberapa itu, diajak collab sama Grind Boys gitu. Terus mereka ada minat kayak ngobrol tentang agama gitu ya lama-lama. Terus pas terakhir itu ya Gofar telepon gitu, si Wancoy telepon gue, lu disuruh ke kantor Gofar. Ada gue pikirnya cuma collab satu episode misal kayak gini gitu. Siap gue lu 30 episode, dia bilang begitu. Buat Ramadan ya. Buat Ramadan. Gue bilang ya udah insyaallah. Public speaking lo bagus begini dari kapan tuh lo bisa sadar punya kemampuan seperti ini? Gue kan setiap hari rutan Salemba tuh bukan bang 3.700 kapasitasnya. Sebenarnya dia harusnya kapasitas 900 orang. Tapi karena udah overload 3.700 dan itu kan orang datang pergi. Jadi gue sering ketemu sama orang, sering ngobrol sama orang, bapak-bapak, dan gue di dalam tuh bergaul sama bapak-bapak bang. Jadi gue nggak dapetin orang yang seumuran gue. Sejujurnya ketika itu otaknya ya gimana keluar jadi edep lagi, biar lebih jago lagi mainnya. Sampai ada di dalam tuh pelajaran gimana sabu seji lu bisa nyentil jauh sampai 50 meter. Bener bang. Lompatin tembok maksudnya? Bukan, begini ada sentilannya begini. Jadi kan plastik klip kan. Dioper begini. Nah, ntar lu belajar nih latihan nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada razia, lu ngelempar paling cuma 5 meter, dia pasti lihat. Tapi kalau lu mainnya bersih gitu bisa kan. Jadi udah sono jauh tuh. Anjing keren Ada pelajaran di dalam, bener serius. Harus buka master class ya. Jadi cabang olahraga jauh-jauh banget. Bener. Lemparan bukti. Iya dia nyepertiinnya juga. Iya jadi begini, jadi bisa tangan gitu sampai periksa udah begini jadi tangan Anjing kayak No You See Me ya. Keren banget. Keren banget kayak sulam. ada itu pelajaran di dalam bang, bener serius. Caranya gimana tuh? Pasti lu udah lihat dulu. Udah gue dapat jariah gitu dosa. Tapi lu tahu ada ya? Tahu. Ntar diedit aja gimana? Ya gue kemarin gue udah dari jauh nih, mungkin 50 meter. Oh nungguin yang gratisan ya. Bener tuh kayak yang film yang lo ceritain tuh, begitu No You bener, See Me. kayak nggak kelihatan gitu bener. Wah, anjir. Gue bilang, jago juga tuh foreman tuh yang ngajarin tuh, jago juga gue bilang. Bahkan level tertingginya adalah ngajarin lu jadi bandar tuh ada. Ngajarin lu jadi bandar. Jadi pernah ada film, kalau tahu, gue pernah nonton di dalam kan ada tuh salah satu BD besar, fasilitasnya TV, HBO, nonton filmnya Johnny Depp yang jadi bandar, apa namanya? Blow ya, apa namanya tuh? Ada Johnny Depp jadi bandar. Iya dia tuh, set jadi bandar. Wah cerita. Jadi pada akhirnya dia jadi bandar besar, terus dia janji tuh kan mau lebih banyak waktu karena duit udah banyak buat keluarga. Terus ada panggilan lagi, temen ayo dong, terakhir kali nih ada barang mau masuk segala macem. Ya udah gue janji nih terakhir kali. Pas terakhir kali nggak tahu ketangkep kan, ketangkep. Terus kata yang sebelah gue yang BD ini kan, memang orang Makassar kan, memang nggak boleh begitu, memang kalau jadi bandar katanya ngomong-ngomong ini terakhir om kayak gitu dulu, jangan begitu ya Sup ya katanya gitu, jangan begitu ya Sup ya. Akhirnya dia ngomong-ngomong, iya om begitu kalau pikir-pikir,
Om rumah sudah punya, so 13 kata rumahnya 13. Buset. Om sudah punya 13. Tante tuh Om sudah bikin restoran katanya. Oh gitu. Tapi kalau kamu keluar mau kerja sama Om boleh Sob. Ujung-ujungnya Nawarin. rekrut Bang gimana itu? Ujung-ujungnya bagus dari film. Ujung-ujungnya interview gimana sih? Kirain mau berhenti aja gitu. Enggak usah diomongin. Ujung-ujungnya personalia juga HRD dia jadi ujung-ujungnya. Boleh Sob, kamu kayaknya amanah nih orangnya. Beda amanah gimana? Kamu kayaknya orangnya amanah nih katanya. Bener, memang butuh kurir amanah mana yang nerima berapa, sebentar keluarin berapa gitu. Lu sebelum ketangkep yang jadi 5 tahun itu nggak pernah ketangkep sebelumnya? Apa pernah ada momen nyaris ketangkep gitu nggak? Nggak pernah sih, tapi memang sebenarnya tanda-tandanya tuh udah banyak, udah sering Bang. Seperti kayak gue lagi perjalanan Kampung Ambon, gue ngeliat kecelakaan depan gue gitu, kayak seakan-akan gue nggak boleh kesana gitu, seakan-akan gitu. Di hari ketangkep itu? Beberapa hari sebelum. Oke. Terus segala macam, terus ada beberapa kejadian lah gue lupa, pokoknya sampai 3 kali kejadian seingat gue yang menurut gue sebenarnya tuh teguran gue udah lo jangan keterlaluan lagi gitu. Ya udah akhirnya ketangkep sampai gue akhirnya ketangkep itu. Tapi nyadarnya pas lu ketangkep kan? Iya akhirnya. Makanya gue pas ketangkep kata polisi gue disangka residivis. Bang lu nyantai, muka gue kayak nggak orang panik, orang enggak apa gitu kan panik. Kalau gue ketangkep biasa aja muka gue, kayak nggak ada apa-apa, kayak gue ngerasa ini kali jalan jawaban hati gue gitu. Karena sebelumnya tuh kayak hati gue udah ngerasa gue mau sampai kapan hidup kayak gini mulu gitu. Nah itu tuh. Kayaknya hidup baru tidur paling cepet jam 8 pagi itu baru tidur, jam 10 pagi, ntar bangun maghrib, nonton TV, makan bentar, pakai sepatu, berangkat lagi ke stadium, ke kota lagi, belanja lagi ke Kampung Ambon, kayak gitu aja udah hari-hari tuh hidup. Sampai kayak udah merasa capek ya. Aduh, mau sampai apaan lagi yang gue pengen. Belum ada 13 juga belum. Beda itu bapak yang tadi. Dia bukan karyawannya. Dia masih di interview kan tadi. Rumah 13 Pak, saya juga gak habis pikir tuh orang. Tapi kalau dia hari-hari tuh kerjaan dia cuma pakai HP poliponik, udah nelpon tapi pakai bahasa yang gue nggak ngerti ya. Tapi gue rasa sih emang kayak transaksi gitu. Iya. Jadi ilmunya beda tuh kalau kayak kemarin kalau nggak salah tuh ada viral tuh, yang di penjara ada orang HP-nya banyak. Nah itu 100% fix BD itu pasti. Iya. Kalau orang punya HP banyak dia pasti BD. Karena dia sering beli SIM card gitu segala macam, ganti-ganti HP terus patahin lacak, udah buang deh. Oh makanya tukang servis HP banyak itu sebenarnya BD. Jadi beda HP, tapi itu jangan jangan nanti semua polisi ke kantor HP. Iya, kamu beda ya. Barbuknya timah itu bos solder. Sambil pakai kacamata ya gitu. Iya. Lagi. Oke. Terakhir nih Ustadz Jojo ada nih. Oke, kalau balik lagi ke Green Boys ya. Kalau yang paling sering nanyain soal agama itu dari Bang Wancoy, Bang Gofar, Bang Riko, siapa yang paling sering? Gofar. Oh justru Bang Gofar yang sering nanyain agama? Iya, dia sering nanya. Kayaknya Gofar juga udah mulai ngerasa capek mungkin ya dengan hidupnya. Kita lagi ketangkep ya. Tapi dia nggak pernah main narkoba Bang, nggak doyan. Bener. Dia minum doang ya? Dia nggak main narkoba sama sekali. Kelihatan sih. Bingung judi narkoba enggak tuh dia tuh. Minum dong berarti dia mah. Iya. Ma Oli ya, seneng mobil. Enggak, dia bener narkoba dari dulu tuh enggak Ketahuan kali. Jadi pas zaman Wancoy sama gue gila narkoba, udah dia nggak mau berteman sama Wancoy. Oh iya. Oh ngejauhin gitu. Ngejauh dia. Enggak dia Riko, enggak tuh narkoba enggak dia. Oh lo akrab sama mereka sebelum ketangkep justru? Iya sebelum ketangkep. Jadi sebelum orang kalau misalnya udah masuk ke dunia narkoba gelap gitu Bang, kehidupannya tuh kayak aneh aja gitu. Dia kayak punya kehidupan sendiri, nggak peduli lagi sama orang, masa bodoh. Yang ada dalam pikirannya gimana tujuan nih, misalkan gue bisa make, gue bisa jual barang, gue bisa happy kayak gitu aja udah. Dia nggak pernah mikirin orang mau mati, teman mau apa, nggak ada. Egoisnya orang pemakai begitu. Kalau yang gue rasain diri gue nggak tahu kalau ada teman-teman yang pemakai baper jadi sayang ya nggak tahu juga. Nggak ada sih. Jarang ya Bang, tapi rata-rata lebih egois. Rata-rata kalau orang pemakai itu biasanya. Berarti kalau ada orang egois di sekeliling kita, pakai tuh. Gak tuh genset. Ini ada info. Ini ada info, gue nggak tahu lo bisa jawab apa nggak ini. Apa sih maksudnya sering tambah umur, Joni semakin besar, waktu kecil sering pakai teh basi itu apa sih? Ini Bang, ada quotes yang dari Oh ini quotes-nya Ustadz Jojo nih, prinsip itu bapak-bapak musola. Oh. Ya jadi gini, jadi kalau di laki-laki itu tuh ada fase-fasenya. Umur 18 sampai 25 itu pandangan hidup, baru mandang ada yang hidup. Oh. Nah, Itu. 25 sampai 35 itu pegangan hidup. Mandang doang nggak megang nggak hidup, harus megang. Nah kalau kesana itu fase nggak hidup-hidup. Cuma bisa mengenang Cuma kalau dia pernah hidup. Iya. Oke. Apa yang
Kira gue boleh nanya nih nggak? Lo boleh nggak jawab kalau ini. Tadi kita lagi ngobrol nih, lagi ada fenomena banyak artis tiba-tiba jadi mualaf. Ya. Nah menurut lo tuh bagaimana fenomena itu? Itu kembali lagi kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala suatu amal itu tergantung daripada niatnya, dan dia pasti akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi kata guru saya itu, nanti pada akhir daripada yang dia perbuatan itu akan ketahuan tentang niat dia sebenarnya dalam hal yang dia lakukan. Itu bakal pasti secara perlahan Allah akan bukakan tuh sebenarnya tuh. Kayak orang misalkan ada artis hijrah gitu, kusut-kusut tiba-tiba balik lagi begitu. Nah berarti dikhawatirkan niat dia ketika itu yang benar-benar emang nggak bisa, karena Allah tuh ngebukain sebenarnya niatnya dia tuh seperti itu. Jadi nanti secara perlahan nanti akan ketahuan niat dia, kesungguhan dia. Iya. Apa sih tujuannya dia misalkan masuk Islam? Karena kan dulu kan waktu zaman Nabi ada orang yang masuk Islam karena misalkan pengen dapat perempuan, ada juga kayak begitu. Ada yang pengen dapat perempuan, ada yang macam-macam lah niatnya tuh, niat-niat yang nggak baik lah begitu istilahnya. Ada juga dari zaman Nabi udah ada kayak gitu. Tapi kita doain aja semoga niatnya benar. Iya benar. Tapi lo doain nggak sih kalau ngomong kayak gitu? Doain nggak sebenarnya? Ada niat gua ada. Penting niat. Karena sekarang gua nggak mau sujud sama orang. Jadi ketika ada yang alhamdulillah, semoga niatnya baik, gitu, net. Lo salah seorang pemuka agama, menurut gue pemuka agama yang amat sangat nyantai ketemu sama semua lapisan. Keren. Kalau itu tuh hal yang baik banget menurut gue. Kalau boleh lo kasih pesan untuk orang-orang yang ngerasa, kan banyak nih gue lebih suci daripada lo, jadi gitu, suka ngejudge gitu. Apa ini buat nutup? Ngerasa lebih baik. Iya, bahwa setiap orang tuh dia punya hak untuk mengakui Tuhannya Allah gitu, untuk dapat kasih sayang Allah, untuk dapat ampunan Allah siapapun dia. Kayak pernah diceritain di zaman Bani Israel tuh, ada satu orang, jadi saking dia taat ahli ibadahnya itu kemana-mana diikutin pakai awan dia jalan. Jadi saking sucinya dia, saking saktinya dia gitu. Dia duduk di satu tempat, ternyata sebelahnya itu orang ahli maksiat, tukang bikin dosa mulu gitu kan. Terus orang yang bikin dosa ini kan bilang, mimpi apa saya, sedangkan orang ini kan terkenal. Ya kan orang jalan kemana-mana ada awan. Mimpi apa saya bisa ada di depan orang soleh, orang baik seperti ini gitu. Suatu kebanggaan bagi saya, tapi dia malu gitu kan mau negornya. Terus orang yang soleh ini dia bilang, mimpi apa saya duduk di sebelah sama orang ahli maksiat ini. Sombong dia maksudnya. Iya, maksud dia dalam hati doang nggak ngomong. Tapi masih dengan senyum tampaknya, tapi mimpi apa saya apes banget gitu istilahnya, saya kok bisa duduk kemana. Ketika dua orang ini berpisah, awannya ini udah pindah kepada ahli maksiat, ngikutin yang ahli maksiat tadi itu. Karena dapat keberkahan dia, sangka baiknya dia terhadap orang itu, Allah kasih dia taufik untuk taubat, dia yang jadi orang bener. Ya Allah kasih. Nggak ada petirnya kan ya? Jadi hujan bener, emang udah UBMKG. Jadi kayak aja Cerita ngomongin gue ada McDonald kehadap lo ya? Enggak, jadi artinya ya, maksudnya gue mau duduk sama siapapun ya gue takut lah merasa diri. Tapi lo keren sih, sikap lo kelihatan enak sih ya. Cara ngelatihnya tuh kayak gimana sih, Set? Bentar ya. Cara ngelatihnya tuh gimana sih? Kenapa bentar ya? Cara ngelatihnya biar nggak cara ngelatihnya ya itu maksudnya gitu, dengan yang pertama tuh kan karena urusan hati itu kayak ngejudge itu segala macam. Ya artinya ketika lu sama orang itu harus hilangin tuh sifat hasad, sifat iri sama orang. Misalkan ada orang karirnya lebih baik dari kita gitu kan. Ya kita harus alhamdulillah. Bisa ngomongin Excel nih. Oh, jadi nggak artinya, biarin aja. Jadi artinya kita meyakini bahwa apa yang sudah Allah takdirkan nggak akan pernah bisa luput dari seseorang gitu. Jadi misalkan di tahun ini, nih abang nih semua bertiga nih, masya Allah jadi konten kreator terbaik tahun ini di Indonesia gitu. Nah kalau seluruh Deddy Corbuzier gitu, misalkan Denny Surmago semuanya mau menghalangi abang akan hal itu, nggak ada, yang berlaku tetap ketentuan Allah. Bukan kemauannya Deddy Corbuzier sama Deddy Sumargo itu istilahnya gitu. Nggak bisa itu. Itu kapan? Ya maksudnya jadi artinya kalau sesuatu itu datang dalam kehidupan kita atau kehidupan seseorang, jadi artinya ya itu memang istilahnya ya bahasa umumnya udah rezeki dia, itu nggak akan pernah luput dari dia. Dan semua yang datang dalam kehidupan kita pun nggak akan pernah luput dalam kehidupan kita gitu. Jadi untuk apa kita ngiri sama orang, untuk apa ya, itu takdir udah. Terima ya, terima aja udah. Jadi aja kalau misalnya ada orang yang nyebelin mata lu nyebelin, ini ujian bagi kita. Iya benar. Ujian aja. Atau bisa jadi kata ulama itu sebenarnya sifat buruk kita tapi ditongolin sama orang lain. Oh, benar. Terima kasih. Kan dari namanya mah udah Kristen banget ya, Jojo. Jesus, oh Jesus.